Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Belum lama ini saat jalan pagi, saya melewati rumah tetangga saya yang kebetulan pemilik rumahnya sedang berada di halaman depan rumah. Beliau sedang memotong ranting-ranting pohon tanaman buah yang ada di halaman depan rumahnya. Setelah saling sapa dan sedikit berbicara, saya jadi teringat pada perikop pokok anggur yang benar di Yohanes 15 ayat 1-2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tepatnya mengenai dipangkas dan dibersihkan agar berbuah. Saya pernah membaca artikel tentang mengapa tanaman buah perlu dipangkas. Dikatakan dalam artikel tersebut kalau pemangkasan diperlukan untuk membuang cabang atau ranting yang tidak bermanfaat, agar dapat merangsang sekaligus mengendalikan pertumbuhan tunas-tunas yang produktif, sehingga diharapkan banyak bunga dan buah yang akan tumbuh. Pemangkasan juga dilakukan pada ranting yang tidak berguna dan tumbuh tidak beraturan, di mana tanaman dapat saja berdaun lebat namun tidak berbuah. Artinya, dipangkas itu sangat penting jika kita ingin suatu tanaman menghasilkan buah yang bagus dan berlimpah atau bunga yang indah. Dalam konteks Yohanes 15 ayat 1-2, pohon anggur dapat saja tumbuh begitu saja tanpa dirapikan rantingnya. Ia bisa saja menghasilkan banyak buah anggur. Namun buah itu kecil-kecil dan tidak berguna. Tapi jika pohon anggur itu dirawat dengan dibersihkan, ranting yang tidak berguna dipotong, maka anggur yang baiklah yang akan dihasilkan dan jumlahnya pun akan banyak. Seperti halnya tetangga saya memberikan perhatian khusus kepada tanamannya agar dapat berbuah banyak, demikian juga hidup kita. Agar hidup kita dapat berbuah, kita perlu mendapatkan perhatian dari Bapa di surga sebagai sang pengusaha dan pemilik hidup kita. Yesus mengatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Tuhan ingin agar hidup kita senantiasa menghasilkan buah yang berlimpah. Karena setiap dari kita masing-masing mau dipakai oleh Tuhan secara unik sebagai alat bagi kemuliaan namanya di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bersedia memberikan diri kita dipangkas dan dibersihkan? Apa kita siap memberikan diri kita untuk itu? Kadangkala rencana Tuhan untuk kita supaya menghasilkan buah berlimpah bukanlah hal yang enak dan mudah. Bukan hal yang Anda dan saya sukai. Rencana Tuhan untuk membersihkan adalah dengan memangkas, menipiskan, mengurangi yang mungkin menyakitkan. Tapi kita juga jangan khawatir, karena Allah kita adalah pemilik kebun yang ahli. Dia yang paling mengerti kita dan tahu apa yang terbaik untuk kita masing-masing. Dia tidak akan memangkas terlalu banyak sehingga akan membuat dahan menjadi mati. Juga tidak akan memotong sebelum waktunya sehingga tidak melukai ranting yang masih lemah. Dia tahu secara tepat bagian mana dari kita yang harus dipangkas dan dibersihkan, serta berapa banyak yang harus dipangkas dan dibuang dan dibersihkan tersebut. Tapi tentunya hal ini juga perlu kerjasama dari kita, di mana kita juga perlu membiarkan diri kita untuk selalu dibersihkan secara spiritual dari waktu ke waktu, agar kita bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan. Pembersihan secara spiritual itu apa sih? Tuhan mengetahui hati setiap orang. Dia tahu kelemahan dan kekuatan kita. Dia juga tahu akan kelekatan kita yang seringkali menghalangi kita datang kepadanya. Kadang Tuhan bisa menghentikan komitmen kita akan sesuatu yang terlalu menguras emosi, energi, dan waktu yang dapat menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Bisa juga Tuhan memberikan suatu milestone atau saat untuk kita merenung. Memaksa kita untuk berhenti sejenak, mengambil waktu, diam, dan mendengar serta merasakan Allah. Atau bahkan Tuhan bisa saja membiarkan kita mengalami suatu peristiwa besar terjadi dalam hidup kita untuk membentuk diri kita supaya bisa menjadi rendah hati dan membuang segala kesombongan serta cinta diri pada kita sendiri. Perlu kita sadari pemangkasan yang dari Tuhan pasti dilakukan dengan cermat dan sangat hati-hati supaya tidak malah menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Meskipun ini juga sekali lagi perlu kerjasama dari setiap individu dari kita. Jangan sampai kekerasan hati kita, kemarahan dan egoisme kita sendiri yang membuat kita malah menyeberang dari Allah.
Proses ini kadang bisa sangat menyakitkan, tapi ingat, rasa sakit inilah kunci untuk pertumbuhan rohani. Supaya kita bisa menjadi semakin rendah hati dan membuat diri kita semakin bergantung kepada Sang Sumber pemelihara kehidupan. Sehingga sudah tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, dan kehendak kita sendiri. Sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya bisa dibersihkan secara spiritual? Bagaimana caranya? Kita perlu senantiasa terus memandang Dia, Sang Sumber hidup kita. Mata hati kita perlu selalu tertuju kepadanya, sehingga kita akan menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk membiarkan Tuhan melakukan hal-hal besar melalui kita. Tapi sekali lagi, ini baru bisa terjadi jika kita mau bekerja sama dan membiarkan Tuhan membersihkan diri kita. Dibersihkan secara rohani berarti kita harus bisa terus-menerus menyangkal diri kita. Berani melepaskan segala kontrol kita atas diri kita sendiri dan membiarkan Tuhan yang menumbuhkan dan mengambil alih semuanya itu. Kita lebih percaya kepada Tuhan dibanding kepada diri kita sendiri. Hal ini berarti membiarkan ego kita mati dan menjadi rendah hati di mana kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Semuanya ini tentunya baru dapat kita lakukan bila kita memiliki pengalaman hidup berjumpa dengan Tuhan yang memberikan peneguhan. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Sebagaimana ranting bergantung pada pokoknya. Lepas dari pokok pohon, ranting akan mengering dan mati. Senantiasa melekat pada pokok pohon adalah satu-satunya cara hidup Kristiani untuk berbuah. Untuk itu, kita perlu selalu memohon agar Tuhan membersihkan segala sesuatu dalam diri kita yang bukan daripadanya. Dan Tuhan berkenan membersihkannya segala kesombongan dan keegoisan kita serta semua dosa dan kekurangan kita. Sehingga kita bisa selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam segala hal. Percaya pada Tuhan dan rencana indahnya. Serta menyadari bahwa kita ini adalah satu-satunya orang yang dikasihi Tuhan agar bisa menghasilkan buah yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau pada diri kita. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.